Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis adalah istilah constituer dan dalam bahasa Inggris adalah constitution. Constituer yang berarti membentuk, pembentukan yang dimaksud dengan membentuk suatu negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kita masuk dalam sejarah konstitusi. Konstitusi dikenal pertama kali di Prancis yang biasa disebut constituer. Dalam sejarah ini ada dikenal beberapa tokoh, yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879 dalam bukunya Leviathan. Dalam bukunya mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang berkuasa secara mutlak atau absolut, dan drive right yang menyatakan bahwa penguasaan di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas ini tidak tertandingi. Dan berikutnya dengan konsep drive right menyatakan bahwa penguasaan di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak ditandingi. Misalnya Louis ke-14 berhasil menerapkan absolutisme dan negara pusat. Masuk dalam toko yang kedua, Magna Carta di Inggris, Bill of Rights and Declaration Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration de Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Sekian itu saja sejarah singkat dari konstitusi. Jenis konstitusi terdiri dari dua. Yang pertama itu konstitusi tertulis dan yang kedua itu konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat dalam bentuk dokumen hukum tertulis. Konstitusi tertulis memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara. Contohnya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea yang menjelaskan dasar dan tujuan negara Indonesia. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah aturan yang dibuat secara tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis juga disebut dalam konferensi. Contohnya itu pidato presiden dan keputusan MPR diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Aspek-aspek konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4 bagian, dan aspek yang pertama yaitu supremasi hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, dan aspek yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan checks and balance guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh salah satu lembaga negara. Yang keempat, Kitab Asasi Manusia 1945 juga mengatur jaminan hak asasi manusia, terutama setelah amandemen yang memperluas cakupan hak-hak tersebut. Yang berikutnya, fungsi Undang-Undang 1945. Yang pertama, sebagai alat kontrol kekuasaan. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan dengan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undang di bawahnya sesuai dengan norma yang ditetapkan. Fungsi Undang-Undang 1945 sebagai alat kontrol kekuasaan yang pertama itu sebagai pengawasan hukum. Undang-Undang 1945 berfungsi untuk pengawasan dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undang yang lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Ini menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Berikutnya, yang kedua, pengaturan sistem pemerintahan konstitusi.
Konstitusi berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan batasan terhadap kekuasaan tersebut. Fungsi konstitusi dalam pengaturan sistem pemerintahan yang pertama sebagai pembagian kekuasaan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang ketiga, perlindungan hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia memiliki fungsi penting dalam melindungi hak-hak warga negara. Fungsi Undang-Undang 1945 dalam perlindungan hak warga negara yang pertama, jaminan hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 mengakui dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari hak warga negara. Contoh, pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini menjamin hak setiap individu untuk hidup dan tidak boleh diambil secara wewenang. Yang keempat, fungsi Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Fungsi Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum tertinggi yang pertama sebagai sumber hukum utama. Undang-Undang 1945 menjadi sumber hukum utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif harus berlandaskan pada Undang-Undang 1945. Norma konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, efektivitasnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pembatasan kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa presiden memiliki kekuasaan pemerintah, tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh berbagai pasal. Misalnya, pasal 7 menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut. Contoh nyata, pemberhentian presiden. Dalam sejarah Indonesia, Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001 melalui mekanisme konstitusi karena dipilih langsung oleh rakyat. Ada mekanisme untuk memberhentikannya jika terbukti melakukan pelanggaran. Yang kedua, pengawasan oleh lembaga negara. Lembaga-lembaga seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mengawasi kekuasaan presiden. Misalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Contoh nyata, keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan terhadap keputusan presiden terkait pemilihan umum. Keputusan ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas, proses demokrasi, dan memastikan bahwa tindakan presiden sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pasal-pasal yang secara eksplisit menjamin hak asasi manusia seperti pasal 28A hingga pasal 28J. Di pasal 28A itu menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Contoh nyatanya, kebebasan beragama. Meskipun dijamin oleh konstitusi, beberapa kelompok minoritas agama di Indonesia masih mengalami diskriminasi dan kekerasan. Misalnya tuh kasus penutupan tempat ibadah bagi kelompok tertentu menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan hak beragama. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam praktik. Meskipun norma konstitusional ada, kenyataannya menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti budaya politik yang tidak mendukung integritas lembaga
negara yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka turut mempengaruhi integritas HAM. Contoh-contohnya itu penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus korupsi di kalangan pejabat publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini tuh menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum lainnya.